Sebelum Depresi Besar tahun 1929, Amerika dan dunia hidup dalam siklus kemakmuran. Wall Street, simbol kekayaan dan kepercayaan pasar, bersinar dengan angka pertumbuhan yang spektakuler. Saham terus meningkat setiap hari dan kepercayaan investor menyebar kemana-mana. Janji masa depan yang tidak akan pernah kekurangan atau mengalami kesulitan merasuki setiap sudut masyarakat. Dari jurnalis hingga ekonom, dari investor retail hingga taipan keuangan, pasar saham bukan hanya tempat mencari keuntungan namun juga simbol perekonomian yang tidak akan gagal. Kepercayaan terhadap stabilitas berlaku ketika orang percaya bahwa nilai saham hanya bisa naik, bukan turun. Pujian media terhadap stabilitas yang kokoh dan masa depan yang menjanjikan diabaikan begitu saja seolah-olah krisis ekonomi hanyalah sebuah konsep yang sudah ketinggalan zaman. Namun, hanya dalam sekejap di bulan Oktober 1929, segalanya berubah. Badai finansial datang seperti gelombang dahsyat dan menyapu bersih segalanya. Pasar terpuruk, nilai saham anjlok, dan kepercayaan terhadap stabilitas terkikis. Hanya dalam satu hari, jutaan orang tiba-tiba bangkrut. Serangkaian ban tutup dan perusahaan-perusahaan legendaris tidak tahan. Dunia terbangun dalam mimpi terburuknya. Keruntuhannya sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana jika segala sesuatu yang diyakini orang tiba-tiba lenyap? Di dunia ini akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda mengetahuinya. AI bukan sekadar teknologi masa depan dan mereka yang mengetahui cara menggunakan AI akan segera bekerja lebih cepat, dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau menyusun strategi. Bagi pelajar yang perlu merangkum dokumen, usaha kecil yang perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang yang membutuhkan ide setiap hari, berbagi saja sudah cukup. Ada ChatGPT bersama hanya dengan 220.000 VND di Xuanhang, dengan paket tak terbatas yang tidak dipersonalisasi namun tetap merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Silakan hubungi AI Xuanhang untuk melakukan pemesanan dan menerima dukungan langsung dari Hang. 1929, tanda-tanda di balik keruntuhan. Sebelum badai krisis tahun 1929 melanda, Amerika dan dunia seakan memasuki era kemakmuran yang tiada habisnya. Setelah masa perang dan krisis, perkembangan ekonomi yang kuat telah menciptakan rasa stabilitas palsu yang mendominasi masyarakat. Dari investor besar hingga investor kecil, semua orang percaya akan masa depan cerah. Keyakinan buta terhadap pasar telah membutakan semua orang. Jantung pasar saham bersinar dengan angka pertumbuhan yang seolah tak pernah berhenti. Harga saham meningkat setiap hari dan orang-orang mulai percaya bahwa nilainya hanya akan meningkat selamanya. Pasar tidak pernah ambruk, itulah keyakinan yang dianut hampir semua orang. Tak hanya itu, investasi buta sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi investor profesional tetapi semua lapisan masyarakat. Tenaga penjualan, pekerja, dokter, bahkan petani semuanya menggelontorkan uang ke pasar saham, percaya bahwa mereka bisa kaya dengan cepat. Gelombang peminjaman mulai menyebar. Orang-orang meminjam uang dari bank, dari teman, dan dari sumber kredit yang mudah didapat hanya untuk berinvestasi di saham. Orang membeli saham bukan karena mereka memahami nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut tetapi karena mereka yakin saham tersebut akan meningkat. Strategi investasinya terlihat sangat sederhana dan siapapun dapat berpartisipasi. Pasar saham tidak lagi menjadi tempat analisis dan pertimbangan yang cermat, namun telah menjadi drama keserakahan dan keyakinan buta. Namun rasa puas diri ini tidak berlangsung lama. Ketika pasar mulai menurun, segalanya dengan cepat menjadi kacau. Slipage kecil saja di pasar sudah cukup untuk memicu ketakutan. Suku bunga mulai naik, membuat pinjaman menjadi lebih mahal. Namun, hal terburuknya bukanlah pertumbuhan yang melambat namun kepercayaan terhadap stabilitas mulai rusak. Investor tiba-tiba menyadari bahwa pasar saham bukanlah permainan yang bebas risiko. Dan ketika nilai saham berhenti naik, mereka mulai panik. Sebagian besar dari mereka, yang meminjam untuk berinvestasi, tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Mereka tidak hanya kehilangan aset tetapi juga menghadapi kebangkrutan. Disinilah siklus krisis dimulai. Kemakmuran berubah menjadi ilusi dan keruntuhan terjadi dengan cepat. Ketika nilai saham anjlok, tidak hanya investor yang terkena dampaknya, tetapi seluruh perekonomian terseret ke dalam jurang. Bank-bank dengan pinjaman besar yang tidak dapat mereka kumpulkan mulai tutup. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar saham bangkrut secara massal, menciptakan gelombang pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika mesin pasar mulai terhenti, perekonomian global mengalami keruntuhan terburuk dalam sejarah. Terlahir kembali dari kejatuhan. Kelahiran kembali dari keruntuhan tidak terjadi secara instan. Meskipun pemerintah dan pembuat kebijakan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan situasi, langkah-langkah ini tidak dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Kekacauan dan kerugian besar ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, bank, dan sistem keuangan. Siklus krisis, sebagai sebuah aturan alam, terus berlanjut. Sistem lama runtuh dan sistem baru muncul dari reruntuhan.
Krisis tahun 1929 bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari rasa puas diri, keyakinan buta, dan pasar yang tidak bisa gagal. Setiap krisis keuangan memiliki siklus kemakmuran, ilusi, keruntuhan, dan kelahiran kembali. Sejarah menunjukkan bahwa setelah setiap keruntuhan, mereka yang berdiri teguh bukanlah yang terkuat, namun mereka yang tahu bagaimana belajar dari masa lalu, memahami peraturan dan siap untuk beralih ke siklus baru. Tanda-tanda krisis baru, akankah sejarah terulang kembali? Sejarah telah menunjukkan bahwa krisis tidak datang dari tempat yang jauh, melainkan dari keyakinan buta dan rasa puas diri yang diciptakan oleh masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Masa lalu telah membuktikannya melalui krisis tahun 1929. Dan kini, tanda serupa kembali muncul. Pada tahun-tahun awal abad ke-20, Amerika dan dunia pada saat itu hidup dalam keyakinan bahwa perekonomian tidak akan runtuh. Pasar saham selalu berkembang, nilai aset terus meningkat dan semua tanda menunjukkan masa depan kemakmuran tanpa batas. Masyarakat dan investor semuanya menegaskan bahwa pasar akan selamanya naik dan krisis tidak mungkin terjadi. Sekarang kita menyaksikan hantu tahun 1929 muncul kembali. Semua negara dengan perekonomian besar seperti AS atau Tiongkok, hingga negara-negara berkembang seperti Vietnam, semuanya menghadapi permasalahan yang serupa dengan permasalahan yang terjadi pada krisis ekonomi besar di awal abad yang lalu. Tanda-tanda rasa puas diri muncul di mana-mana. Perekonomian global tampaknya berada dalam kondisi yang salah. Pemerintah dan bank sentral memompa uang ke dalam sistem untuk menjaga stabilitas, namun pada kenyataannya menciptakan gelembung keuangan tanpa nilai nyata. Tanda-tanda ketidakstabilan mengintai di bawah angka-angka indah di papan elektronik. Namun di balik permukaan, itu semua hanyalah permainan petualangan. Utang publik meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan karena negara-negara di seluruh dunia menanggung lebih banyak utang dibandingkan sebelumnya. Pemerintah melakukan pengeluaran melebihi kemampuan mereka untuk menciptakan nilai real, dan uang spekulatif mulai mengalir ke pasar saham dan real estate, meningkatkan nilai aset ke tingkat yang tidak dapat dipertahankan. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, nilai banyak kelas aset telah meroket. Tapi bisakah mereka bertahan selamanya? Atau hanya gelembung finansial yang akan meledak, seperti pada tahun 1929? Ketika masyarakat percaya bahwa pasar tidak akan ambruk, kini masyarakat percaya bahwa perekonomian akan selalu tumbuh dan nilai aset hanya akan naik ke satu arah. Namun, di balik pertumbuhan tersebut terdapat utang besar yang tidak dapat dilunasi oleh negara dan dunia usaha. Jika terjadi keruntuhan, bank sentral akan terus memompa uang ke dalam sistem keuangan untuk menjaga stabilitas jangka pendek. Namun pada kenyataannya, tindakan-tindakan ini justru mempertahankan ilusi stabilitas. Dengan memompa uang tanpa henti, pemerintah dan bank sentral meningkatkan nilai aset, sekaligus menyembunyikan risiko tersembunyi dalam perekonomian. Alih-alih menyelesaikan akar masalah, mereka malah menggunakan langkah-langkah jangka pendek untuk mempertahankan perekonomian. Namun ketika arus kas ini mengering, ketika pasar tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjaga stabilitas, seluruh sistem akan runtuh. Krisis 2015, perbedaan dan risiko global. Dibandingkan dengan krisis tahun 1929, krisis tahun 2015, atau tahun 2008 menurut konteks sejarah, mempunyai perbedaan yang jelas. Dunia saat ini tidak lagi sesederhana satu abad yang lalu. Saat itu, semuanya terhubung bersama terutama melalui transaksi yang lambat dan tidak sinkron. Saat ini, dunia terhubung melalui teknologi dan hal ini membuat fluktuasi keuangan menyebar lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Dari pasar saham hingga negara, semuanya terhubung melalui angka dan transaksi elektronik. Keruntuhan di Wall Street dapat segera berdampak pada bank-bank di Eropa dan dalam beberapa menit negara-negara berkembang seperti Vietnam juga akan terjebak dalam badai tersebut. Krisis tidak hanya terjadi di satu negara tetapi bisa menjadi krisis global, seperti tsunami finansial yang melanda seluruh negara, tanpa terkecuali. Mata rantai perekonomian global kini sangat erat. Kredit, konsumsi dan ekspor semuanya saling berhubungan. Ketika satu tautan rusak, semua tautan yang tersisa akan runtuh. Pasar kredit, yang dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi, bisa menjadi lumpuh dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Perubahan kecil pada suku bunga, keputusan yang salah dalam kebijakan perdagangan, atau pecahnya perang dimanapun dapat menimbulkan efek domino yang menyebabkan keruntuhan global. Dan dalam rantai hubungan ini, masyarakatlah yang merupakan mata rantai terlemah. Mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika pasar ambruk, ketika bank-bank tutup, dan ketika nilai aset mereka hilang dalam semalam. Krisis globalisasi tidak lagi menjadi sebuah prospek yang jauh dari harapan, namun perlahan-lahan menjadi sebuah ancaman nyata. Ketika pasar seolah tidak lagi membedakan batas negara dan setiap negara berisiko saling bergantung satu sama lain. Runtuhnya suatu perekonomian dapat menyebabkan resesi bagi seluruh dunia. Tanda-tanda ketidakstabilan mulai terlihat dan kita bertanya-tanya, apakah ini sebuah krisis baru, atau justru krisis globalisasi di mana tidak ada seorang pun yang bisa menonjol? Pelajaran dari krisis tahun 1929 dan apa yang dapat kita pelajari darinya. Krisis bukanlah titik akhir. Setiap kali krisis terjadi,
Hal ini menyebabkan lahirnya kembali sistem keuangan. Kelahiran kembali dari keruntuhan adalah hukum yang tidak bisa diubah. Seperti halnya hutan yang terbakar untuk menciptakan ruang bagi tumbuhnya pohon-pohon baru. Perekonomian yang runtuh juga merupakan persiapan menuju perekonomian baru. Setelah keruntuhan tahun 1929, dunia menghadapi serangkaian permasalahan serius. Namun sejak itu, reformasi ekonomi penting juga telah dilakukan. Perbankan sentral, kebijakan keuangan dan asuransi simpanan semuanya ditetapkan. Berkat pembelajaran dari krisis ini, banyak negara mulai memikirkan kembali cara menjalankan perekonomiannya. Namun, tidak semua orang benar-benar memahami siklus krisis ini. Pentingnya memahami siklus krisis ekonomi menjadi kunci untuk menghindari terulangnya kesalahan di masa lalu. Setiap generasi cenderung melupakan pelajaran lama dan berpuas diri dengan stabilitas yang mereka miliki saat ini. Ketika perekonomian stabil dalam jangka waktu yang lama, kita sering lupa bahwa stabilitas hanyalah ilusi, akumulasi dari potensi ketidakstabilan. Krisis adalah pintu gerbang kelahiran kembali, namun jika kita tidak menyadarinya, kita hanya akan menjadi korban dari kesalahan lama yang sama. Sejarah terulang kembali, tapi bukan karena kebetulan, tapi karena manusia tidak mengambil pelajaran dari masa lalu. Setelah setiap krisis, sistem keuangan direstrukturisasi dan perekonomian mulai menemukan jalur baru. Namun jika kita tidak mengenali siklus ini, kita harus menanggung akibatnya lagi. Kisah 100 tahun dan persiapan menuju perubahan. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1825, 1929 atau 2008 selalu mengikuti siklus khusus. Siklus 100 tahun adalah pola yang berulang dalam perekonomian global setiap kali rasa berpuas diri dan delusi semakin membesar. Dari krisis kredit di Inggris pada tahun 1825, hingga depresi besar pada tahun 1929, hingga krisis keuangan global pada tahun 2008, setiap siklus mempunyai akhir yang buruk dan suatu periode kelahiran kembali. Dan kini, setelah sekitar satu abad, sejak krisis tahun 1929, kita kembali menghadapi krisis global dan tanda-tanda keruntuhan. Krisis adalah sebuah portal peluang untuk kelahiran kembali, sesuatu yang hanya sedikit orang yang memahaminya. Setiap kali perekonomian jatuh ke dalam krisis tidak sepenuhnya mematikan sistem lama, namun hanya merestrukturisasinya. Hal ini menciptakan peluang bagi generasi baru yang sejahtera. Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, Anda harus memahami siklus ini dan bersiap menghadapi perubahan. Mereka yang mampu melihat tanda-tanda krisis dan mempunyai strategi defensif akan memiliki peluang untuk bangkit ketika dunia mulai melakukan regenerasi. Faktanya, utang publik suatu negara berada pada tingkat yang sangat tinggi. Mulai dari AS hingga negara-negara maju di Eropa dan bahkan negara-negara berkembang, pencetakan uang selalu bertujuan untuk menjaga stabilitas, padahal kenyataannya pencetakan uang hanya berfungsi untuk menjaga ilusi pertumbuhan. Gelembung aset semakin besar. Aset-aset yang tidak mempunyai nilai real sedang digelembungkan dan pasar hidup dalam rasa puas diri yang mematikan. We cannot deny that the global economy is living in an unsustainable shell. Sistem keuangan global sedang berada dalam tekanan. Dan ketika segala sesuatunya mulai berantakan, hanya mereka yang memahami aturan dan siap yang akan mampu melewatinya. Strategi pertahanan. Bagaimana cara bertahan dan memanfaatkan krisis? Pada saat perekonomian tidak stabil dan krisis, strategi defensif bukan sekedar pilihan, namun merupakan faktor yang sangat penting. Menghadapi dunia keuangan yang bisa runtuh dalam semalam, penting bagi Anda untuk melindungi aset Anda, menjaga stabilitas, dan bahkan memanfaatkan peluang saat terjadi badai. Individu dan bisnis perlu memiliki strategi yang fleksibel untuk mengatasi tantangan. Pertama, pelajari dan pertimbangkan gelembung aset berikut. Ketika harga saham, harga emas, harga real estate, bahkan harga kripto atau banyak aset lainnya meroket, banyak orang akan terjebak dalam gelombang tersebut dan percaya bahwa tidak ada yang akan berubah. Namun yang terpenting adalah menjaga likuiditas. Memiliki uang tunai atau aset yang mudah diubah menjadi uang tunai bila diperlukan. Ketika gelembung tersebut pecah, investor buta akan tersapu, sementara mereka yang mempertahankan likuiditas akan memiliki kesempatan untuk membeli kembali aset-aset murah setelah krisis. Selain itu, bangun dana darurat. Ini adalah strategi yang diperlukan untuk menghadapi situasi mendesak. Memiliki dana cadangan yang cukup besar akan membantu Anda melewati hari-hari sulit ketika pasar anjlok, ketika pengangguran meningkat, ketika transaksi terhenti atau ketika arus kas terhambat. Dunia usaha perlu melakukan hal ini tidak hanya untuk melindungi diri mereka dari krisis keuangan namun juga untuk mempertahankan operasional, mempertahankan staf, dan tidak terjebak dalam pengambilan keputusan yang salah pada saat krisis. Diversifikasi investasi juga menjadi isu penting untuk meminimalkan risiko. Investasikan dalam berbagai aset untuk membantu Anda meminimalkan risiko keuangan dan menjaga aset Anda tetap aman. Manajemen risiko merupakan elemen yang sangat diperlukan dalam strategi pertahanan. Individu dan bisnis memerlukan strategi keuangan yang fleksibel yang dapat dengan mudah disesuaikan tergantung pada perubahan keadaan. Idealnya, strategi ini harus mencakup rencana jangka panjang namun tetap memiliki fleksibilitas untuk berubah bila diperlukan. Kesabaran di saat ketidakpastian adalah hal yang terpenting.
Keputusan yang tergesa-gesa di masa pasar yang gila dapat menyebabkan kerugian besar. Daripada mengikuti tren pasar, temukan cara untuk menjaga stabilitas dan mengendalikan emosi Anda. Bagi pemerintah dan sistem keuangan, upaya menjaga stabilitas makroekonomi adalah kunci dalam menghadapi krisis. Untuk menghindari dampak buruk seperti krisis tahun 1929, pemerintah perlu mengontrol utang publik dengan ketat, tidak membiarkan perekonomian terlalu bergantung pada pinjaman besar dan hibah jangka pendek. Ketika utang publik melebihi kemampuannya untuk membayar, pemerintah tidak akan mampu lagi mempertahankan kebijakan untuk menstimulasi perekonomian dan akan menghadapi gagal bayar, default, utang nasional, yang akan berujung pada krisis keuangan. Selain itu, menjaga cadangan devisa juga penting untuk mengatasi guncangan keuangan eksternal. Cadangan devisa yang kuat membantu negara-negara menjaga likuiditas dan melindungi nilai mata uang mereka jika terjadi volatilitas pasar yang besar. Selain itu, pemerintah juga perlu berinvestasi dalam produksi dan teknologi, daripada mengalirkan modal ke pasar spekulatif seperti saham atau real estate. Berinvestasi dalam produksi dan pengembangan teknologi akan menciptakan nilai berkelanjutan, membantu perekonomian tidak hanya pulih tetapi juga tumbuh kuat ketika krisis berlalu. Pada akhirnya, pemerintah dan lembaga keuangan perlu menghindari penyalahgunaan kepercayaan buta dan stabilitas palsu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan jumlah yang cukup atau target jangka pendek untuk merasa aman. Stabilitas buatanlah yang menjadi akar penyebab krisis. Daripada hanya mengandalkan stabilitas yang dangkal, pemerintah dan bank sentral perlu bersiap menghadapi skenario buruk sehingga mereka dapat bertindak segera ketika ada tanda-tanda ketidakstabilan. Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk bukan berarti panik, namun merupakan strategi bijak untuk memastikan negara tidak terjerumus ke dalam kekacauan ketika badai finansial melanda. Di saat krisis, kesabaran, fleksibilitas dan persiapan yang matang merupakan faktor yang menentukan kelangsungan hidup individu, dunia usaha, dan suatu negara. Mereka yang dapat tetap tenang dan menyesuaikan strategi mereka pada waktunya tidak hanya akan selamat dari badai tetapi juga akan mampu memanfaatkan peluang-peluang baru untuk menjadi lebih kuat ketika keadaan kembali stabil.